Masih berapa menit? Siap nih Ustaz. Kalau Ustaz sudah siap. Iya, baik. 1 menit lagi. Oh, siap. 1 serat lagi. Baik. Oke. Siap Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, majlis yang dirindukan oleh hati-hati yang masih hidup, dirindukan oleh hati yang masih sehat. Karena sebagaimana fisik yang hidup dan sehat, dia membutuhkan asupan makanan, asupan gizi. Maka disinilah jiwa hati yang masih hidup, masih sehat, mendapatkan asupan gizi dan makanannya, yaitu majelis ilmu, di mana jiwa mendengarkan ilmu, nasihat, mendengarkan firman Allah dibacakan, hadis-hadis Rasulullah SAW dibacakan, yang akan mengenyangkan hatinya, menyehatkan jiwanya. Maka kerinduan seseorang akan majlis-majlis ilmu bisa menjadi indikator bahwa hatinya masih hidup dan hatinya masih sehat. Maka semoga kita termasuk orang yang merindukan majlis-majlis yang seperti ini. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Panutan kita, teladan kita, orang yang telah berjuang begitu hebatnya demi sampainya risalah ini, agama ini kepada setiap umatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita memasuki hadis yang ke-7 di dalam bab yang pertama ini. Sebuah hadis yang sahih yang disebutkan oleh penulis rahimahullah riwayat Imam Muslim
Dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sahr radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, apakah tubuh yang tinggi, yang besar, atau suwarikum, bentuk kalian, gantengnya, cantiknya, penampilannya. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi melihat kepada hati-hati kalian. Dan yang dimaksudkan hati di sini adalah niat kita. Maka hadis ini kembali menegaskan kepada kita tentang pentingnya niat, karena itulah yang ditimbang dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian perlu kita ingatkan bahwa hadis ini dalam beberapa riwayat Imam Muslim yang lain tidak hanya berhenti di sini, supaya tidak disalah mengerti hadis ini oleh sebagian kita yang kemudian beralasan yang penting niatnya. Kita sepakat bahwa niat itu sangat penting. Tapi kemudian dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan wa a'malikum. Selain Allah melihat hati-hati kita, Allah juga menimbang apa yang kita kerjakan, amal yang kita kerjakan. Dan itulah yang sudah kita sebutkan di hadis pertama dari bab ini, tentang adanya timbangan batin dalam amal ibadah, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi tidak cukup sebuah amal itu ditimbang dengan amal batin saja, tapi dia juga membutuhkan amal timbangan zahir, yaitu hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintah kami padanya, maka amal tersebut akan tertolak. Maka perlu disadari oleh kaum muslimin rahimakumullah untuk melihat hadis secara lengkap. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Maka seseorang mengawali, melandasi perbuatannya dengan memperbaiki niat, meluruskan niat. Ia beramal karena diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baiklah langsung melalui firman-Nya atau melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dia mengharap dari amal tersebut balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengannya dia telah memiliki pondasi yang benar dalam beramal. Kemudian yang kedua, dia juga harus melihat bagaimana tata cara dia beramal. Apakah amalan dia telah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, diterangkan oleh beliau, atau jangan-jangan dia hanya mengikuti apa kata orang, katanya dan katanya. Maka sudah seharusnya dengan kesempatan yang Allah berikan, bahkan bisa kita katakan kemudahan zaman ini, yang kita bisa mengumpulkan hadis-hadis begitu banyak, keterangan-keterangan para ulama yang begitu banyak, maka al-haqqu ahaqqu an yuttaba, kebenaranlah yang paling berhak untuk diikuti, bukan fanatisme, golongan, mazhab, guru, dan seterusnya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-8, sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, atau yang lebih kita kenal dengan Abu Musa
Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita sebuah kejadian. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Kaum muslimin rahimakumullah, hati adalah tempat yang paling luas. Apapun bisa masuk dalam hati kita. Kebun ribuan hektar bisa masuk dalam hati kita, dalam angan-angan. Lembah emas bisa masuk dalam hati kita, dalam angan dan khayalan. Maka inilah tempat paling luas di muka bumi ini, yaitu hati. Maka di sana pula tersimpan begitu banyak niat, keinginan ketika seseorang beramal. Maka datanglah seseorang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang seseorang yang berperang, berjuang, tapi yang satu karena ingin dikatakan pemberani, yang satu karena fanatisme golongannya, yang satu karena ingin mendapatkan pujian, pamer. Manakah dari niat-niat itu yang dikatakan orang tadi sedang berjalan, sedang berjuang di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Apa kata Nabi SAW? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang sungguh-sungguh, apa tujuannya? Supaya kalimatullah, apa itu kalimatullah? La ilaha illallah. Agar ketauhidan, agar Allah diesakan dan hilangnya segala bentuk kesyirikan. Fahuwa fi sabilillah. Maka orang yang seperti ini yang berada di jalan Allah. Maka masing-masing kita ketika beramal tahu apa yang mendorongnya untuk beramal. Masing-masing kita menyadari apa yang terbetik dalam jiwanya ketika dia beramal. Maka jadikanlah setiap apa yang kita perbuat untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap ibadah yang kita kerjakan adalah mewujudkan la ilaha illallah, penghambaan yang sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan muamalah kita kepada sesama manusia juga merupakan perwujudan dari la ilaha illallah. Bagaimana bisa? Mari kita ingat, dan semoga kita sudah belajar bahwa di antara 7 syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, cinta. Apa arti cinta dalam syarat la ilaha illallah? Dikatakan hubbu hadhil kalimah, mencintai kalimat ini, bahwa tidak ada yang lebih indah, yang lebih kita sukai ketika berucap dari ucapan la ilaha illallah. Kita mengikrarkan bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian melaksanakan makna dan konsekuensinya
Kemudian lihat dan mencintai ahli la ilaha illallah. Maka setiap orang yang benar ucapannya dalam la ilaha illallah, yang dia wujudkan dalam amal perbuatannya, mereka berhak untuk mendapatkan cinta kita. Kita menyayangi mereka. Maka lihat, dalam interaksi seorang muslim dengan muslim yang lainnya pun dalam rangka untuk apa? Meninggikan kalimat ini. Karena barang siapa mencintai Allah, tentunya dia akan mencintai makhluk-makhluk Allah yang mengasakannya. Maka kembali kita diingatkan untuk menata niat-niat kita. Karena begitu banyak hal yang bisa memalingkan niat kita. Ingin dikatakan ini, ingin dikatakan itu, ingin mendapatkan pujian, sanjungan, penghormatan, yang semua itu bagian dari godaan dunia. Siapa tidak ingin dihormati? Siapa tidak ingin dipuji? Tapi bagi orang yang tahu semua itu kalah, semua itu tidak ada artinya dibandingkan pujian dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pujian manusia, ridhanya manusia adalah tujuan yang tidak pernah ada ujungnya, yang tidak pernah bisa kita gapai. Kemudian hadis ke-9, hadis yang sahih muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Bakrah Nufai ibn Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu pernah berkata, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Jika ada dua muslim bertemu dalam keadaan menghunuskan pedang masing-masing, kemudian terjadi perkelahian, perselisihan, satu terbunuh, apa kata Nabi SAW? Maka yang membunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya di neraka. Mendengar kata Nabi SAW ini, Abu Bakrah bertanya, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan, wahai Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ini yang membunuh, artinya ini layak membunuh, dia berbuat dosa, ditempatkan di neraka. Bahkan membunuh adalah termasuk dosa paling besar. Dosa kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kaba'ir setelah dosa kesyirikan, karena besarnya dosa pembunuhan. Fama balul maqtul, lalu apa urusannya yang dibunuh? Dia kan terzalimi, tersakiti. Kenapa dia harus menghuni neraka? Itu yang terbayang dalam benak Abu Bakrah. Dan ditanyakanlah apa yang terbetik dalam hatinya ini. Dan ini sebuah fakta, bahwa para sahabat dulu bertanya tentang hal-hal yang bagi mereka belum jelas. Dan juga Rasulullah SAW memberikan kesempatan para sahabatnya untuk bertanya. Jadi kalau Rasulullah SAW dalam menjelaskan boleh ditanya, apalagi kita yang jauh dan jauh kualitas ilmunya dari Rasulullah.
Setelah seorang guru, seorang ustaz, seorang kiai menerangkan satu permasalahan, jangan merasa terhina ketika muridnya bertanya kurang jelas, minta diulang dan seterusnya. Bahkan inilah yang seharusnya kita berikan apresiasi murid-murid yang seperti ini. Berarti dia memberikan perhatian terhadap pelajaran, sehingga dia bertanya tentang apa yang disampaikan. Bukan murid-murid yang ditanya paham, diam, yang tidak paham juga diam. Nah, ini kadang susah. Apakah sudah benar-benar paham atau belum paham? Maka pertanyaan, sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, syifa'ul ayyi as-su'al, obatnya kebodohan itu dengan bertanya. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, innahu kana harisan ala qadli sahibihi. Sesungguhnya dia yang terbunuh itu pun juga sangat ingin, sangat bersemangat untuk membunuh saudaranya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa melihat di sini sebuah niat. Ketika seseorang sudah melangkah dalam niat tersebut, meskipun gagal, meskipun tidak berhasil, kalau itu sebuah keburukan, maka dia telah dinilai berbuat keburukan tersebut. Kenapa? Karena dia telah melangkah dalam niatnya tersebut. Tapi kalau dia belum melangkahkan niat buruk tersebut, maka ada kedua kemungkinan. Dia tidak terkena dosa, yaitu ketika dia meninggalkannya karena selain Allah. Misalnya seseorang berniat mencuri, ternyata dia membaca berita bahwa Siskamling sedang digalakkan, polisi sedang rajin berpatroli, maka dia urungkan niatnya berangkat untuk mencuri. Maka yang seperti ini, dia tidak mendapatkan dosa, tapi juga tidak mendapatkan pahala, karena dia meninggalkannya bukan karena Allah. Sedangkan yang disebutkan nanti dalam hadis juga akan kita baca tentang orang yang meninggalkan amal keburukan, mendapatkan satu kebaikan adalah yang meninggalkannya karena Allah. Ini yang perlu diperhatikan. Demikian pula perbuatan-perbuatan baik. Kalau orang sudah melangkahkan kakinya menjalani apa yang dia niatkan, maka insya Allah dia telah mendapatkan pahala amalan tersebut, meskipun tidak berhasil, meskipun tidak sampai pada apa yang dia niatkan. Kemudian hadis ini juga memberikan sedikit keterangan yang tersirat tentang tidak semua kalimat kufur itu maknanya kufur akbar, kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sibabul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci, mencela seorang mukmin itu kefasikan, dosa besar. Dan memeranginya adalah, membunuhnya adalah kekufuran. Tapi mari kita lihat dalam hadis ini, Rasulullah menyebut kedua orang yang bertemu dan dalam keadaan menghunuskan pedang, bahkan yang satu sampai membunuh saudaranya, tetap menyebutnya apa? Idzal taqal muslimani. Keduanya tetap disebut oleh Rasulullah SAW sebagai dua orang muslim. Sehingga tidak setiap kalimat kufur yang ada dalam Al-Quran ataupun Sunnah itu langsung dimaknai kufur akbar. Kita harus melihat konteks kalimatnya, melihat keterangan-keterangan para ulama tentang maknanya.
sehingga kita tidak mudah tergelincir dalam masalah takfir, yaitu tergelincir dalam hal bermudah-mudah. Ingat, takfir, masalah menetapkan seseorang itu kafir adalah bagian dari syariat Islam. Bahkan orang-orang yang jelas kekufurannya, kemudian kita tidak mau meyakini mereka sebagai orang kafir, ini termasuk pembatal-pembatal keislaman. Tapi yang kita ingatkan di sini adalah sebagian orang yang bermudah-mudah, entah dari golongan Khawarij atau golongan-golongan yang lainnya, yang seringkali tuduhan ini malah diarahkan kepada kita. Orang-orang yang mendakwahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana sebenarnya akidatus salaf, dituduh suka mengkafirkan, suka memvonis saudaranya musyrik dan sebagainya. Padahal alhamdulillah, para dai Ahlussunnah wal Jamaah, para dai dakwah salaf ini orang-orang yang begitu getol menerangkan duduk perkara masalah takfir ini di tengah umat, sehingga orang tidak bersikap ifrat dan tafrid, kurang ataupun berlebihan. Nah, ini 3 hadis yang bisa kita bacakan di kesempatan yang mulia ini, yang menegaskan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga niatan-niatan kita dalam setiap amalan kita, sehingga apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, tapi akan mendapatkan apa yang kita harapkan, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut. Jamnya sama dengan di tablet Ana. Gimana? Jamnya sama dengan tablet Ana.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kita lanjutkan di sesi yang kedua ini dengan kita coba menjawab apa yang kita mampu dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jurnalis Malin Sutan di Malalu, Sumatera Barat. Masya Allah, barakallahu fikum. Bila doa di waktu sujud terakhir salat sunnah, bolehkah berbahasa kita dalam hati? Terima kasih. Iya. Perlu kita jelaskan masalah doa di waktu sujud, bahwa tidak ada kekhususan harus di sujud yang terakhir. Karena lafadz hadisnya disebutkan bahwa aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia bersujud. Maka boleh dalam sujud di rakaat pertama, kedua, dan selanjutnya, kalau memang ada kesempatan untuk kita bersujud. Apalagi salat sunnah, kita berhak mengatur kapan, berapa lama kita akan sujud. Yang pertama. Jadi tidak ada pengkhususan doa sujud itu hanya pada sujud yang terakhir. Yang kedua, masalah doa dan zikir. Para ulama mengatakan bahwa doa dan zikir adalah amal lisan. Maka doa dan zikir itu dilafadzkan. Mulut harus berqomat kamit. Ini yang lebih utama. Maka dia diucapkan meskipun pelan. Yang ketiga, masalah bahasa kita. Artinya mau bahasa Indonesia, bahasa daerah, bolehkah kita membacanya ketika sujud? Maka diterangkan oleh sebagian masyayikh, sebagian guru-guru kita, bahwa boleh. Kalau memang seseorang tidak mampu mengungkapkan keinginannya kepada Allah, dia tidak tahu doa apakah yang pas dengan hajat yang sedang dia inginkan saat ini. Misalnya dia sedang mengalami masalah dalam rezekinya, dalam pekerjaannya, atau dalam rumah tangganya, atau kepada anaknya. Kadang kita tidak tahu doa manakah yang harus kita baca, lafadz yang mana yang sesuai dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Maka di saat seperti ini boleh kita berdoa dengan bahasa yang kita mengerti. Bahkan itulah inti dari doa sebenarnya, yaitu apa yang kita mengerti dari apa yang kita baca. Karena kadang orang sekadar menghafalkan lafadz-lafadz doa berbahasa Arab, tapi tidak disertai pemahaman akan apa yang dia baca. Wallahu ta'ala a'lam. Kepada pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang perempuan dan sudah mendaftar haji. Qadarullah, suami saya tahun 2017 meninggal. Apakah saya masih berkewajiban melaksanakan ibadah haji? Iya. Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa haji bagi perempuan atau bagi orang yang berhaji syaratnya adalah mampu. Kewajiban haji. Dan mampu bagi seorang wanita disebut
disebutkan oleh sebagian ulama, dan insya Allah ini yang kuat, bahwa di antara syarat kemampuan bagi seorang wanita adalah adanya mahram. Nah, bagaimana kemudian kasus ibu ini ketika sudah mendaftar, Allah takdirkan suaminya mendahulunya. Semoga Allah mengampuni suaminya, menerima amal kebaikannya. Maka mahram bukan hanya suami. Mungkin kalau si ibu punya putra atau saudara laki-laki atau paman laki-laki dari jalur bapaknya, gitu ya, atau dari ibunya, maka ini bisa menjadi mahram. Dan Allah alam, silahkan dikonfirmasi ke pihak Kemenak atau pihak biro kalau itu swasta, bahwa boleh mahram tadi digantikan oleh orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan ketiga dari saudara Budi Al-Karim di Jakarta Timur. Problem saya, mengapa ya saya sudah berniat tapi masih berat sekali melakukannya. Seperti ingin berpuasa sunnah, menghafal Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran, terasa berat dilakukan karena kondisi saya padat dengan pekerjaan kantor. Ataukah saya harus meninggalkan pekerjaan saya? Memang jam dan waktunya ada beberapa yang tidak bertabrakan. Namun karena efek bekerja juga butuh berpikir dan tenaga, membuat kita lelah pada saat ingin melaksanakan niat baik tersebut, jadi kurang semangat dan lain-lain. Mohon pencerahan. Nah, saudara Budi yang semoga Allah merahmati kita semua, alhamdulillah, ketika seseorang sudah punya keinginan baik, ini satu hal yang perlu kita syukuri. Di mana kita dapati negeri yang dikatakan mayoritas kaum muslimin ini, kita bisa melihat sendiri betapa sedikitnya orang yang punya keinginan baik. Lihat masjid-masjid kita kosong, bagaimana masih banyaknya fakir miskin yang tidak terjangkau oleh sedekah kita, zakat kita. Maka orang yang punya niat baik ini harus mensyukuri apa yang dia miliki. Lalu permasalahannya adalah kenapa niat ini tidak pernah terwujud. Maka mari kita bedakan antara niat dan hanya sebuah khayalan. Ada seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasruk masalikaha fa inna safinata la tamshi 'alal yabasi. Engkau berharap keselamatan tapi tidak pernah menempuh jalannya. Ingat, kapal itu tidak berjalan di atas tanah yang kering. Maka saudaraku yang semoga Allah selalu merahmati kita semua, yang pertama, wujudkan niat itu dengan apa? Bantuan lingkungan. Carilah teman hidup, kalau masih bujang, teman hidup yang bisa diajak bekerja sama dalam kebaikan. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari, kemudian dia salat, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya menolak, dia percikkan wajahnya, dia percikkan air ke wajahnya. Sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, salat, kemudian membangunkan suaminya. Jika si suami menolak, dia percikkan air ke wajahnya. Tidak bisa dipungkiri kita sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan motivasi dari orang-orang di sekitar kita. Maka pilihlah teman hidup yang baik. Kemudian lingkungan yang lebih luas, kawan-kawan di tempat pekerjaan, pergaulan. Carilah teman-teman yang memberikan motivasi dan teladan.
Sehingga ini menjadi penyemangat kita mewujudkan niatan tadi. Bukan hanya menjadi khayalan kosong, tapi benar-benar menjadi niat yang akan terwujud. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh dilupakan, apa yang kita baca setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Apa maknanya? Bahwa ibadah yang bisa kita kerjakan ini semua berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan Allah dalam setiap cita-cita kita. Berdoalah kepadanya, memintalah kepadanya, akan diberikan kekuatan, kemudahan, dan keistiqomahan. Semoga dengannya kita bisa melaksanakan apa yang menjadi niatan kita masing-masing. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini dari hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya agar niat kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala? Bagaimana agar niat kita bisa ikhlas karena Allah? Untuk sebelumnya saya menjawab salamnya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar niat kita ikhlas, sudah kita jelaskan di awal pembahasan kita tentang bab ikhlas ini, bahwa ikhlas adalah buah dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Maka ketika kita masih susah untuk mengikhlaskan niat kita, ini indikasi bahwa kita perlu lebih dalam mempelajari tentang kalimat ini. Dan itu fakta, realita yang terjadi di tengah masyarakat, bahwa orang belajar tentang salat mendetil, dari tata cara wudu yang benar, kemudian apa syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, mubahnya, kemudian yang membatalkannya, terus dipelajari. Demikian pula ibadah yang lain, dari zakat, puasa, haji. Tapi jarang kita melihat orang belajar tentang la ilaha illallah secara mendetil. Bahkan dari survei kecil-kecilan yang biasa saya lakukan ketika mengisi di berbagai tempat, khususnya tempat-tempat yang baru, khususnya di tengah masyarakat umum, ketika saya tanyakan apa itu rukun la ilaha illallah, banyak orang terbelalak dan terbengong-bengong. La ilaha illallah ada rukunnya? Ketika saya lontarkan apa syaratnya la ilaha illallah, kembali orang pada tengok kanan tengok kiri, karena ini perkara yang sangat jarang dibahas di tengah masyarakat umum. Bagaimana makna yang benar tentang la ilaha illallah, apa rukunnya, apa syaratnya, apa konsekuensinya, padahal dia adalah rukun pertama sebelum salat, rukun pertama sebelum zakat, dan seterusnya. Kalau yang lainnya dipelajari dengan detail, kenapa yang pertama tidak kita berikan hak yang lebih? Karena yang pertama tentu yang lebih utama. Maka susahnya kita ikhlas. Di satu sisi karena kurang ilmunya kita dari kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, kenapa susah ikhlas? Karena balasan keikhlasan itu begitu mahal. Maka inilah perjuangan yang harus kita perjuangkan dari awal sampai akhir kehidupan kita, sehingga kita kelak akan mendapatkan manisnya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita semua keikhlasan
di dalam setiap ucapan dan perbuatan. Allahumma amin. Ini yang bisa kita bacakan, diskusikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.